Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Salah satu harapan yang sudah lama sekali digantungkan terhadap Prabowo saat yang bersangkutan ini jadi presiden adalah mengganti Kapolri. Nah, karena kan ini 3 serangkai ya, Listio Sigit, Jokowi, Binsar, ya Luhut. Nah, itu kan ya mereka tuh triplet ya, tiga trio, 3 kos kawan ya. Itu apa namanya? Yang besar lah pengaruh politiknya begitu. Nah, sedangkan masyarakat ini saat menginginkan adanya perubahan, maka yang harus dirubah itu diantaranya adalah man behind the gun, orang di belakang yang menjabat, katakanlah demikian ya. Dan kita merasakan kok, setidaknya saya begitu, merasakan besar sekali pengaruh politik Joko Widodo di dalam pemerintahan yang ada sekarang, termasuk di dalam penegakan hukumnya. Dalam hal ini ya Listio Sigit itu. Dan menjadi sedikit kaget saya waktu melihat YouTube begitu, di FYP ada satu kabar bahwa Listio Sigit kemungkinan besar bisa menjabat lebih lama lagi daripada seharusnya yang bersangkutan itu menjabat, yang mana padahal sudah offside dari awal. Nah, kenapa ini saya kaget? Ya berarti kan apa ya, peraturan itu ternyata hanya dibuat tidak mengikat begitu sama sekali bagi mereka-mereka ini ya. Kalau misalkan mereka ini menginginkan sesuatu ya tinggal dirubah saja aturannya, dirubah saja hukumnya, kan selesai. Yang mana nanti akan kita bahas, ini yang akan kita reaksi adalah channelnya Mas Refli Harun lagi ya. Beliau itu mengatakan bahwa aturan ini yaitu memperpanjang usia pensiun itu ternyata juga diinisiasi oleh DPR. Nah, semakin repot saya ngomongin ya, demokrasi aja begitu ya, legislatif. Ternyata kalau membuat peraturannya ngaco, ngawur, tidak berdasarkan sistem demokrasi. Sudahlah, kita saksikan saja langsung ya. Ini channel cadas Mas Refli Harun. Kalau di sini channel kurang cadasnya ya, tapi insya Allah tidak kurang cerdas. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Oke. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini RUU Polri disetujui ya. Dan dalam persetujuan ini Listio Sigit Prabowo atau LSP Kapolri sekarang itu bisa menjabat sampai 2029 kalau tidak segera diganti. Kemudian bahkan bisa menjabat sampai tahun 2032 ya, kalau dikehendaki presiden terpilih atau dikehendaki oleh Prabowo, karena Mei 2029 dia pensiun kalau undang-undang ini disetujui. Padahal kalau undang-undang ini belum disetujui maka Mei 2027 dia pensiun, tepatnya tanggal 5 Mei ya bukan berselang ya, lebih tua 2 hari dibandingkan Anies Baswedan yang 7 Mei 1969 lahirnya. Coba kita bacakan ya, dan kita juga bacakan pasalnya yang menyebabkan kemudian seolah-olah ini ada pasal yang khusus ditujukan kepada Sigit Listio Prabowo. Sementara itu kemarin si Gibran begitu, sekarang Listio Sigit begitu juga. Saya mah begini saja lah ya, kalau benar ya memang mereka juga sudah banyak sekali kok merugikan. Muslimin juga banyak dirugikan. Berdoa lagi ya, mau gimana ya, kita gak bisa ngapa-ngapain, berdoa lagi mudah-mudahan yang bukan yang diuntungkan lah ya, yang terlibat di dalam kezoliman ini segera dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka Indonesia dan kita keluar daripadanya dalam keadaan selamat.
Amin. Itu saja, berdoa saja. Gak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini adalah kabar berita bagi kita. Ya, beginilah keadaannya di negeri Indonesia tercinta ini. Kata-katalah pasal selundupan ya, dalam tanda kutip selundupannya ya. Oke, coba kita bacakan ya. Dan ini adalah undang-undang revisi inisiatif DPR. You can imagine ya. Nah itu. Inisiatif DPR. Gimana revisi Undang-Undang Polri disetujui DPR, masa pensiun bertambah, Sigit berpeluang jabat Kapolri hingga 2029. Herald.id Jakarta, jalan menuju revisi Undang-Undang Polri semakin terbuka. Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati rancangan Undang-Undang Polri sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 20 Mei 2026. Tuh, sudah sepakat DPR. Gila gak? Kayak yang buat apa lagi? Urgensinya apa itu? DPR itu. Entah nanti apakah akan dibacakan pertimbangannya apa atau tidak. 8 fraksi menyatakan setuju dengan dukungan penuh itu, peluang revisi disahkan tahun ini semakin besar. Salah satu poin yang paling banyak menyita perhatian adalah soal usia pensiun anggota Polri. Dalam rancangan yang dibahas, batas usia pensiun perwira tinggi Polri akan bertambah dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Sementara untuk Jenderal Bintang 4 tersedia opsi perpanjangan hingga usia 63 tahun. Perubahan itu langsung memunculkan konsekuensi politik. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi salah satu figur yang paling terdampak oleh aturan baru tersebut. Bukan paling terdampak, paling diuntungkan begitu ya. Saat ini Listio Sigit lahir pada 5 Mei 1969 berdasarkan aturan lama. Ia seharusnya memasuki masa pensiun pada Mei 2027 ketika genap berusia 58 tahun. Namun jika revisi Undang-Undang Polri disahkan tahun ini, masa pensiunnya bergeser menjadi Mei 2029. Artinya ia berpeluang tetap memimpin Korps Bayangkara hingga 8 tahun sejak dilantik Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Januari 2021 setelah pensiunnya Kapolri Idam Aziz ya. Jika opsi perpanjangan hingga usia 63 tahun digunakan, masa jabatannya bahkan bisa melampaui 2030, tepatnya 2032. Dalam kanal YouTube Her Subenor, aki-aki atau ya. Dan nggak ada kalau seperti ini ya. Ini mah undang-undang memang karpet merah buat Listio Sigit. Dan itu bukan apa namanya, bukan isapan jempol, dalam pengertian ini bukan sebuah narasi nyinyir saja, bukan. Lah dari kemarin permasalahannya selalu demikian. Ada orang berpengaruh, kemudian sudah waktunya dia lengser, dibikinkan aturan baru. Begitu. Si Gibran kan aneh ya, kalau kemarin ini kan katanya generasi muda begitu. Waktu Gibran dimundurkan 40 tahun jadi bisa sebelum 40 tahun. Ini giliran polisi yang harusnya 58 pensiun dimajukan sampai 60. Bukan dipundurkan begitu. Malah kalau jenderal bisa 63. Suka-suka lah, azab-azab Allah lah buat kalian lah ya. Mudah-mudahan cepat-cepat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalian itu. Siapa, bukan yang nonton maksud saya. Itu tuh orang-orang yang tadi disebutin. Di antaranya sama DPR-nya sekalian sudah, dan kita mudah-mudahan keluar dari keadaan itu dalam keadaan selamat. Amin. Poin jurnalis senior Her Subenor Arif menilai isu ini menjadi sorotan karena beririsan dengan agenda politik nasional menjelang pemilu 2029. Kalau diperpanjang sampai 60 tahun berarti dia akan menjadi Kapolri sampai tahun 2029, ujar Her Subenor. Menurutnya posisi Kapolri memiliki dimensi politik yang kuat karena penunjukan dan pemberhentiannya berada di tangan presiden. Karena itu meskipun usia pensiun diperpanjang, keberlanjutan jabatan tetap bergantung pada keputusan kepala negara. Jabatan Kapolri adalah jabatan politis. Kalau presiden masih menginginkan dia menjabat, dia bisa tetap menjadi Kapolri, katanya. Her Subenor juga menyoroti potensi tersendatnya regenerasi di tubuh Polri apabila pimpinan puncak terlalu lama berada di posisi yang sama. Baik, sebentar. Ini coba ya, apa yang menjadi urgensi diperpanjang masa pensiun itu. Padahal yang muda-muda juga masih banyak. Kan daripada memperpanjang usia pensiun, lebih baik memperbanyak rekrutmen baru. Ya, itu kan sebetulnya kalau dan polisi itu bukan lembaga yang baik-baik saja, ya itu lembaga yang rusak sekarang itu. Apalagi semenjak Jokowi itu menunjuk siapa yang sekarang jadi Listio Sigit itu, dari sebelumnya juga udah rusak. Ya mudah-mudahan lah mereka binasa ya, dan kita keluar daripada jalan dalam keadaan
Selamat, amin. Menyebut kondisi tersebut dapat menciptakan bottleneck atau kemacetan karir di kalangan perwira tinggi. Kalau lokomotifnya tidak bergerak, gerbongnya juga tidak bergerak, ujarnya. Meski demikian, ia menilai revisi Undang-Undang Polri tidak serta-merta dibuat khusus untuk memperpanjang masa jabatan Listio Sigit. Menurutnya, pembahasan revisi merupakan bagian dari agenda reformasi Polri yang sebelumnya dikaji tim reformasi kepolisian dan kemudian dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau menurut saya itu hanya kebetulan saja, kata Hersu Beno. Namun ia mengakui bahwa munculnya kecurigaan publik merupakan hal yang wajar. Sebab perubahan aturan berlangsung ketika pejabat yang sedang menjabat menjadi pihak yang paling diuntungkan oleh kebijakan tersebut. Nah itu. Jadi kalau kata Pak Hersu ini tidak perlu ada yang dicurigai, kalau saya lain lagi ya. Ini sudah berpola. Ya, sudah berpola ini. Ini bukan satu kali datang awan kemudian datang hujan, itu bukan satu kali, ini sudah berkali-kali tuh terjadi. Orangnya itu juga, atau yang memiliki afiliasi dengan orang yang itu juga, ya. Terus gimana ya tadilah sudah, mudah-mudahan cepat binasa mereka itu. Sisi lain, Wakil Ketua DPR dan pimpinan Komisi 3 DPR membantah revisi itu disusun untuk kepentingan individu tertentu. Mereka menegaskan perubahan usia pensiun bertujuan menyelaraskan Polri dengan institusi penegak hukum lainnya termasuk TNI dan Kejaksaan. Coba lihat ya, kalau misalkan mereka dikonfrontir, oh ini tidak ada untuk menguntungkan satu pihak tertentu, ya pasti begitu bahasa mereka, pasti demikian. Masa ngaku ya ini adalah karpet merah untuk Listio Sigit, ya nggak bakalan. Cuman kita lihat faktanya begitu. The fact apa yang terjadi di dalam kenyataannya. Kan yang terjadi di dalam kenyataannya, kalau memang misalkan ini Listio Sigit pensiun 2032, ya memang buat itu. Ya mau apa lagi? Terus kita masih mau gitu mendukung. Oh, ini adalah negara demokrasi begitu ya, pilihan kita semua. Dengan segenap jiwa dan raga, orang-orang yang ada di sana tidak menghargai demokrasi itu sendiri, tidak menghargai landasan hukum yang ada di kita. Hukum dirubah seenaknya saja. Ya, dan ya kecuali kalau misalkan siapa Listio Sigit turun, tapi apa ya? Kita kesampingkanlah misalkan Listio Sigit, kita lihat dalam permasalahan ini ada apa namanya itu perpanjangan waktu pensiun, apa urgensinya? Kayak yang bener aja ngurus negaranya begitu. Ya itu tuh polisi-polisi yang ada sekarang tuh di kota-kota besar terutama ya. Kalau di kota-kota kecil lain perkaranya. Revisi disahkan, seluruh perwira tinggi Polri akan memperoleh tambahan masa pengabdian. Untuk Kapolri, ruang perpanjangannya bahkan lebih panjang. Kini bola di tangan DPR dan pemerintah. Yang pasti, perubahan satu pasal tentang usia pensiun tidak hanya berbicara soal batas umur, di baliknya tersimpan pertanyaan yang lebih besar tentang regenerasi kepemimpinan, stabilitas politik menjelang 2029, dan arah reformasi Polri di masa mendatang. Ada satu poin yang saya akan bahas juga. Kalau kemudian preferensi seorang presiden masih menjadi sesuatu hal yang patut dipertimbangkan misalnya. Ini pasal 30-nya ya, kita bacakan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ayat 2 ya. Pasal 10 ayat 2. A. Tamtama, bintara, perwira sampai dengan pangkat komisaris besar polisi ya, serta perwira tinggi bintang 1, bintang 2 dan bintang 3 yaitu 60 tahun, dan perwira tinggi bintang 4 yaitu 60 tahun dan dapat diperpanjang sampai 63 tahun sesuai kebutuhan presiden. Luar biasa ya. 3. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud sampai kebutuhan presiden. Jadi begini sebetulnya. Negara kita itu mau dibawa kemana? Dalam hal ini misalkan oleh Prabowo lah. Dalam skup yang lebih besar lagi oleh DPR. Mau dibawa kemana negara kita itu? Mereka itu kerjanya apa? Ngapain? Yang ada di atas-atas itu. Kan yang ideal, ini yang ideal ya. Yang ideal itu membawa bangsa, yaitu orang-orangnya. Menuju apa? Menuju kehidupan yang bermartabat. Kan seharusnya ke situ. Nah maka tidak ada relevansinya seperti ini. Bisa diperpanjang sampai 63 tahun apabila presiden menginginkan bla bla bla. Kayak kekurangan anak bangsa saja.
Ini kan coba lihat, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Dikasih jabatan Kapolri, jangankan sampai hampir 10 tahun mungkin nanti kalau itu berjalan atau bahkan mungkin lebih. Dikasih jabatan 2 tahun saja, itu tends to corrupt, itu bisa korup. Apalagi ini betah-betah amat di atas, buat apa begitu? Dan ini seharusnya tidak ada putra terbaik Allah Pret, nggak ada lebih bagus daripada Listio Sigit Allah Pret. Ya, itu menghinakan bangsa kita sendiri. Kalau mau jadi penasehat gitulah masih mending ya. Saya mah sedih sekali dengan pemberitaan seperti ini, sedih sekali. Karena apa? Ya tadi bukan karena demokrasi itu sistem terbaik dalam sebuah legitimasi kekuasaan begitu ya, bukan itu, tetapi inilah yang sudah kita sepakati sebagai anak bangsa dari orang tua kita terdahulu, dengan harapan supaya warga Indonesia ini bermartabat kehidupannya, mudah jalan menuju akhiratnya. Yang ada utak-atik seperti ini, biar si Listio tetap di atas begitu, si Gibran biar masuk jadi wakil presiden. Apaan coba? Apaan? Ya, ini saya mau berdoa lagi, mudah-mudahan diaminkan. Mudah-mudahan mereka itu segera binasa dan kita dikeluarkan dari keadaan itu dalam keadaan selamat. Amin. Udah gitu aja. Pada ayat 2 dikecualikan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan fungsional yang batas usia pensiunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Bayangkan ya. Batas usia pensiun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun oleh Presiden. Ketentuan mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan perpanjangan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang lucunya adalah masa pensiun mengikuti institusinya kalau dia ada jabatan fungsional. Jadi oke, kita bahas ini saja dulu ya. Gini, ada 2 hal ya yang ingin saya katakan. Harusnya ada aturan peralihan yang tidak dikaitkan dengan individu tertentu. Misalnya Sigit Listio ya, Listio Sigit misalnya. Harusnya diperoleh gentleman agreement bahwa Listio Sigit tidak harus pensiun sampai 60 tahun. Karena kalau dia pensiun sampai 60 tahun, maka jabatan Kapolrinya jabatan Kapolri terlama jadinya. Apalagi kemudian mendapatkan perpanjangan sampai 2032. Waduh. Seperti tidak ada orang lain saja. Itu satu. Nah, itu. Ya. Yang kedua, dan itu bukan hal kecil bagi sebuah bangsa besar. Itu adalah sebuah penghinaan terhadap bangsa itu sendiri. Ya, penghinaan terhadap anak bangsa itu. Makanya kan regenerasi itu bagian dari demokrasi. Kemarin Jokowi ada rencana mau 3 periode begitu. Itu kan dari wacana itu saja kita sudah melihat bagaimana orangnya. Lah Indonesia ini mau dipakai apa begitu. Ini menyedihkan. Adalah tidak boleh satu ketentuan itu ditujukan pada satu orang atau hanya berdampak pada satu orang. Memang ini tidak spesifik menyebut Listio Sigit, tetapi ya, orang tahu satu-satunya jenderal bintang 4 itu ya Listio Sigit, yaitu Kapolri. Jadi pemberlakuan 3 tahun itu hanya untuk Kapolri, untuk Listio Sigit hari ini. Hari ini saya katakan. Ya. Kalau nanti ya itu soal nanti terserah. Karena bisa saja kalau soal nanti orang diangkat menjadi Kapolri pada usia 59 tahun. Dia setahun saja jadi Kapolri, ciao dia. Maka yang diuntungkan adalah Listio Sigit Prabowo. Nah harusnya untuk menghormati regenerasi politik ya, maka kalau menurut saya lebih baik untuk Kapolri sekarang tetap pensiun pada 58 atau dipensiunkan dengan jabatan lain misalnya duta besar atau apa atau menteri seperti Tito Karnavian misalnya. Jadi pada tahun 2027 pada tahun
Sigit Listio tetap pensiun atau dipensiunkan kalau undang-undang itu sudah disahkan dengan dikasih jabatan menteri atau apalah. Nah, maka regenerasi politik akan berjalan baik, yaitu yang menjadi Kapolri adalah mereka yang berusia 58 tahun. Sudah matang, sudah senior sekali dan menjabat selama-lamanya cuma 2 tahun dan tidak perlu mengikuti kalender kekuasaan. Jadi klausul yang mengatakan bisa diperpanjang 3 tahun sesuai kebutuhan itu nggak masuk akal. Kenapa? Nah, Itu artinya tidak percaya pada regenerasi yang dilakukan oleh tubuh kepolisian. betul. Itu begitu. Makin Itu di belakang tuh. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Ya, itu sudah apa sekarang si Listio Sigit itu powernya? Polisi nomor 1 di Indonesia sudah berapa tahun itu? Itu sudah absolute power. Makanya kalau kita lihat sekarang begitu, dalam hal ijazah palsu saja, ya Polda Metro itu udah nggak tahu malu, ya. Karena kenapa? Sudah korup. Si Buhudi itu duit 52 M dari mana? Dia bukan apa-apa, hasad bukan masalah hasad bukan apa, dia itu pejabat publik, ya harus mempertanggungjawabkan, harus transparan. Karena kita ini berbangsa, bernegara begitu. Mereka itu bukan pengusaha. Pengusaha itu private, ya terserah mereka. Mereka punya resiko, ya, mereka punya resiko, mereka bekerja begitu untuk diri mereka sendiri. Malah negara itu menjadi yang ditopang oleh para pengusaha itu. Lah ini pejabat-pejabat ini. Ya inilah, ya. Kalau saya mah sedih. Baiklah, ya saya kira cukup di sini. Silahkan nanti lihat sendiri ke channelnya Mas Refli Harun. Saya hanya bisa berdoa begitu. Berdoakan apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengadab mereka yang disebut-sebutkan begitu tadi, ya. Menzolimi bangsa ini. Tidak ada cita-cita untuk mengangkat harkat martabat bangsa ini. Dan mudah-mudahan kita dikeluarkan dalam keadaan selamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.